Halo guys, balik lagi di channelnya Samim Nuvo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian terhindar dari COVID-19. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang dua video sesuai dengan thumbnail kita tentang video week lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini aku telah memiliki dua video tentang week, yang satu bocah SMP dan satu lagi kejadian ya setelah mereka week itu kan ketahuan dan dia pura-pura kesurupan. Nah ada juga nih dari pencinta horor nih, dia berkata seperti ini nih, Mas katanya kan, ada nggak sih orang itu kalau sudah week tiba-tiba kesurupan gitu, itu kan kerjaan setan, kenapa setan mengganggu mereka gitu kan, seharusnya mereka senang gitu kan, kenapa dia mengganggu orang yang lagi week gitu. Nah oke, di sini aku bakalan menjelaskan kepada kalian ya, tapi sebelum kita menjelaskannya kita langsung saja menonton video ini ya. Seperti apa videonya? Seperti ini. Oke teman-teman, kita bakal langsung nonton yang video pertama ya. Tuh ada anak Ngapain? kecil tuh. Kalian ngapain? Hah? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kayak kucing nggak mau Kok ngapa-ngapain. masuk di YouTube? Itu udah buka-bukaan semua teman-teman ya, udah ya celananya terlepas gitu ya, yang cowoknya juga gitu kan. Ya mereka lagi seperti itu kan, habis itu ketahuan dan dia bilang nggak ngapa-ngapain. Coba Aduh keluar. bocil. Ini ya orang tuanya gimana gitu kan kalau setelah melihat video ini gitu kan. Kalian itu masih SMP loh, masih SMP kalian sudah melakukan hal itu gitu kan. Tapi ya anak zaman sekarang sih, anak-anak SMP banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Memang ya teman-teman ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu sudah kenal dengan smartphone, jadi mereka itu gunakan handphonenya itu untuk hal yang negatif. Dan akhirnya ya seperti ini kejadiannya, masih SMP pacaran, habis pacaran ya, kalau pacaran untuk teman-teman biasa ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku kan, tapi habis pacaran ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan teman-teman. Dan ini ya menurut aku memang kehendak mereka gitu kan, memang kehendak mereka sih melakukan hal itu gitu kan. Dan juga buat teman-teman ya, untuk yang gerbeknya itu bagus juga sih menurut aku, ketika nampak tuh ya bagian intim dari anak perempuan tersebut, dia langsung gesukkan kameranya. Tapi di video ini ada sedikit nampaknya gitu kan, tapi sudah aku sensor juga buat teman-teman ya. Jadi ini ya nggak bakalan dihapus dari YouTube lagi kok. Dari video saya sebelumnya itu dihapus dari YouTube kan, memang itu terbuka semua gitu kan. Nah oke teman-teman, kita bakal langsung lanjut ke video selanjutnya aja ya. Jadi kita hanya memiliki dua video kali ini, dan ini yang seru nih teman-teman. Coba kalian perhatikan, dia itu di dalam ini teman-teman, dalam toilet gitu. Kayaknya ini memang bangunan yang lama ya teman-teman ya, yang jarang digunakan gitu. Ditendang langsung keluar. Coba kita lihat tuh di dalam tuh ya, nggak nampak nih, mana sih orangnya. Oh keluar, ceweknya keluar. Oh yang lakinya lagi benerin celana gitu kan. Apaan? Udah ketakutan dia kan, udah ya udah nggak bisa ngelak gitu kan. Oh udah di dalam, udah kayak gini gitu kan. Kalau bilang enggak juga ya nggak mungkin gitu. Tuh udah ketakutan tuh cowok. Aneh ya teman-temannya. Kayaknya orang ini, aduh, kesurupan teman-teman, ini nih kesurupan. Wow. Ah. Bunda, ngapain dia manggil emaknya? Pingsan. Ngulang lagi dia. Jadi buat teman-teman, untuk video ini ya teman-teman ya, kalau menurut aku teman-teman ini hanya dibuat-buat ya. Ini hanya dibuat-buat. Kenapa aku dibilang ini hanya dibuat-buat? Ya ketika digerebek ya, biasanya kalau orang benar-benar kesurupan dia nggak kayak gitu. Dia nggak langsung pingsan. Oh, bunda
bunda. Oh enggak ya, apalagi dia manggil bunda gitu kan, enggak ada yang namanya seperti itu ya. Yang namanya orang kesurupan ya mungkin dia bakalan merasa seperti kasar gitu kan. Biasanya kalau kesurupan seperti ini dia bakalan kasar banget gitu kan, dia bakal mengeluarkan seluruh kekuatannya gitu kan, ya untuk lepas dari sini gitu kan. Tapi kalau ini pura-pura kesurupan, benar-benar pura-pura kesurupan. Mungkin cewek itu kalau dengan kesurupan gitu kan, dia nggak bakalan dilaporin gitu kan, nggak dilaporin ke orang tuanya gitu kan, nggak bakalan dilaporin ke PRT atau sebagainya gitu kan, nggak bakalan ya dikawinkan atau sebagainya atau dipermasalahkan gitu. Tapi yang namanya hal ini ya kalau udah ketahuan otomatis dipermasalahkan ya, otomatis sudah sampai ke orang tuanya juga gitu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman dari pencinta horor ya, sebenarnya teman-teman ya, hantu itu sama seperti kita teman-teman, sama seperti kita. Jin, iblis dan sebagainya itu sama seperti kita teman-teman. Mereka hidup di suatu tempat, kita nggak tahu tempatnya di mana karena kita tidak bisa melihat ke alam mereka, karena memang alam mereka berbeda dari alam kita. Dan saya ketahui teman-teman, ketika kita kencing, kita tidak permisi. Sama sepertinya tempat kalian tidur. Tempat kalian tidur, tiba-tiba ada yang ngencingin tempat tidur kalian walaupun kalian nggak tidur di sana. Gitu kan. Pasti kalian bakalan marah kan? Kalian bakal cari tahu, siapa sih yang ngencingin tempat tidur aku? Nah, seperti itulah ya yang namanya setan bakalan marah pada kita. Ya, dia bakalan buat kita itu sakit gitu kan. Ada kena penyakit demam dan sebagainya gitu kan. Dan kadang kita bakalan kesurupan juga gitu. Nah, buat teman-teman yang nanya nih, kan tadi bilangnya kan itu kan hal yang buruk itu kan memang diciptakan dari gangguan-gangguan iblis atau jin gitu kan. Dan kenapa jin atau iblis mengganggu hal itu? Nah, ini ya teman-teman ya. Ada jin yang memang suka ganggu, ada jin yang tidak suka ganggu. Yang namanya kita bilang itu biasanya energi positif maupun energi negatif. Energi positif itu adalah suatu hal yang jin yang bakalan membawa kita ke hal baik. Mungkin mereka itu bakalan memberikan sesuatu untuk kita yang memang mereka itu menyukai kita gitu kan. Nah, tapi ada juga nih jin yang tidak suka sama kita, yaitu negatif bawaannya gitu kan. Yang negatif ini dia bakalan merasuki kita akan melakukan suatu hal yang buruk. Tapi yang positif tidak bakalan mengajak kita ke suatu hal yang buruk. Tapi dia bakalan benci ke suatu hal yang buruk. Contohnya orang berbuat yang tidak-tidak di tempat mereka gitu kan. Itu bakalan terjadi kesurupan teman-teman. Kenapa aku bilang bakalan terjadi kesurupan? Ya coba saja rumah kalian gitu kan. Sini rumah kalian tuh. Tiba-tiba pas kalian masuk rumah kalian, orang lagi wake-wake di kamar kalian gitu, kalian tidak mengenali mereka gitu, otomatis kalian bakalan marah kan. Nah seperti itu juga mereka bakalan marah kepada kita teman-teman ya. Dan ingatkan teman-teman ya, yang bisikinya tadi itu walaupun dia itu adalah satu kaum jin, tapi sifatnya yang berbeda teman-teman ya, sifatnya yang berbeda. Jin yang tadi dia bakalan senang melihat kita, oh kita kesurupan dari jin yang sebelahnya, dia bakalan ketawa. Jin yang bisikin kita itu nggak bakalan ngebantu kita, nggak bakalan ngebantu kita untuk membentengi agar jin lain tidak masuk ke badan kita, nggak bakalan. Tapi dia bakalan senang tertawakan kenapa kita sudah masuk di jebakannya mereka gitu, di jebakannya mereka. Jadi buat teman-teman, jadi yang aku jelaskan tadi itu seperti gambarannya gitu, gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka itu sama hidupnya seperti kita gitu ya, manusia aja gitu kan, ada yang suka mengganggu, ada yang suka tidak mengganggu gitu kan, ada yang suka damai, ada yang suka rusuh gitu kan, kan banyak macam-macamnya manusia. Nah seperti itu juga mereka juga banyak macam-macamnya, walaupun mereka itu adalah sosok jin gitu kan, walaupun mereka satu kaum sama seperti kita, satu kaum manusia semua seperti saya gitu kan, manusia, teman saya manusia gitu kan, nggak ada perbedaan kan, sama-sama manusia kan. Mungkin saya lebih ganteng, dia lebih buruk, mungkin seperti itu gitu kan. Tapi teman-teman ya, saya suka, hobi saya itu nge-YouTube. Contohnya seperti ini, saya bikin video, saya bikin konten. Tapi teman saya satu lagi, hobinya itu pencaksilat. Hobinya itu bertarung terus gitu kan, latihan pencaksilat terus. Kan berbeda sifat gitu kan. Nah, sama juga seperti mereka. Walaupun mereka satu kaum jin, tapi mereka itu berbeda juga sifatnya. Tidak sama dengan kita, teman-teman ya. Kita semuanya berbeda, walaupun wujud kita sama, bentuk kita sama, sama-sama mempunyai rambut warna hitam, sama-sama mempunyai kepala, tapi pikiran kita berbeda-beda. Seperti itu juga mereka, ada yang pocong, kuntilanak dan sebagainya, dan pikiran mereka bakalan berbeda-beda. Contohnya, pocong itu suka mengganggu orang gitu, nakut-nakutin orang. Tapi kuntilanak nggak suka ganggu orang, tapi dia duduk-duduk aja, tiba-tiba ada yang melihat dia gitu kan. Seperti itu kan. Contohnya seperti itu ya teman-teman, gambarnya seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, yang namanya jin atau setan ya, pengen bisikin kita melakukan hal-hal yang buruk, ya memang ada jenis-jenis jinnya.
Ada jin yang suka ke arah baik, ada yang tidak. Yang suka ke arah baik ini teman-teman, apakah dia menyembah Tuhan? Ya, dia menyembah Tuhan teman-teman. Ada jin yang menyembah Tuhan gitu kan. Dan dia bisa membaca Al-Quran dan sebagainya gitu. Ada, dan dia tidak menyukai hal-hal yang seperti ini. Nah, maka mereka bakalan nyembah Tuhan. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, seperti pengalaman aku, pernah aku interaksi kepada jin, maka dia bakalan nyembah Tuhan. Dia tidak suka mengganggu orang dan dia tidak suka yang namanya hal-hal yang buruk seperti ini. Ada jin yang seperti itu. Tapi kebanyakan jin ini sukanya ya membuat kerusuhan gitu kan, mengganggu orang gitu kan. Yang namanya jin dan setan, mereka itu hafal Al-Quran, mereka ahli Al-Quran. Tapi teman-teman ya, buat teman-teman yang Islam nih, jin itu yang hafal dan ahli Al-Quran itu ada yang memang mereka itu memang mengajak kita ke hal yang baik, tapi ada mereka yang tidak mengajak kita hal yang baik karena mereka sombong. Saya lebih hebat membaca Al-Fatihah daripada Anda misalkan kan. Saya pernah ketemu jin yang seperti itu. Dia merasa sombong gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi dengan kesombongan jin dia bakalan kalah dengan kita. Kenapa aku bilang dia bakalan kalah dengan kita? Karena kita makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Makhluk paling sempurna itu kita. Dan derajat kita lebih tinggi daripada jin tersebut. Apabila kita itu berani ya dengan jin itu, kita berani, kita kuat, kita yakin dengan keyakinan kita bahwasanya kita bakalan dilindungi oleh Tuhan, maka jin itu nggak bakalan berani kepada kita. Tapi kalau kita takut-takutan, habis itu kita melakukan hal-hal yang buruk juga gitu kan, ya maka jin yang tidak suka dengan hal yang buruk bakalan mengganggu kita gitu. Ya makanya jangan melakukan hal yang buruk teman-teman ya. Ya aku terima komen kalian, mau cover mau tidak terserah. Mau cover mau tidak terserah kalian, silahkan komen di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman, semoga ini menjadi wawasan untuk kita bagi para pecinta horor, bahwasanya hantu nggak bakal mengganggu kita kalau kita itu kuat iman dan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga kalian mengerti dan semoga kalian paham dengan isi dalam konten video ini. Saya Sami Nufa, bye.